Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Erwan di pelajaran ekonomi kelas 10. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari hari sebelumnya, konten sebelumnya yaitu konsep permintaan. Sekarang kita akan belajar memahami sedikit konsep penawaran. Ini untuk pelajaran ekonomi kelas 10 bersama Kak Erwan di Mentara. Apa saja yang akan kita pelajari di konsep penawaran kali ini? Yang pertama ada pengertian penawaran. Kedua, kita akan belajar juga hukum penawaran. Ketiga, jenis-jenis penawaran. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang kelima, kurva penawaran, dan nanti kita akan mengetahui salah satu contoh dari bagaimana cara membuat kurva penawaran. Pengertian penawaran ini apa sih sebenarnya? Nah, penawaran ini merupakan keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Ini jadi jumlah keseluruhan barang yang dimiliki oleh produsen atau tempat produksi yang akan dijual ke konsumen dalam jumlah waktu tertentu dengan harga tertentu. Atau juga penawaran ini bisa dikatakan sebagai jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Di mana adik-adik penawaran ini kalau di dalam bahasa Inggris itu supply ya, supply atau dilambangkan dengan S. Nah, penawaran ini juga memiliki peran penting dalam dunia ekonomi karena nanti akan digunakan sebagai analisa mikroekonomi. Kemudian hukum penawaran. Nah, sebenarnya hukum penawaran ini berbanding terbalik dengan hukum permintaan. Nah, salah satunya yaitu apabila harga yang ditawarkan ini naik atau harganya itu sedang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen ini akan bertambah banyak. Karena apa? Karena harganya sedang naik. Begitu juga apabila harganya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun atau semakin sedikit. Ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Atau juga hukum penawaran ini dikatakan bahwa ketika harga suatu barang meningkat, harga barangnya meningkat, di mana ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tidak ada perubahan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ini tidak ada perubahan atau semuanya konstan. Maka jumlah penawaran barang tersebut juga akan meningkat atau berbanding lurus positif. Jadi semakin tinggi harganya, semakin tinggi juga barang yang akan ditawarkan, jumlah barangnya akan pasti banyak. Kemudian selanjutnya jenis-jenis penawaran. Nah, di sini ada dua ya adik-adik. Yang pertama ada penawaran mikro. Penawaran mikro ini merupakan penawaran perorangan di mana produsen menawarkan barang dan jasa kepada konsumen secara langsung. Nah, ini salah satu contoh gambarnya ya. Di mana di sini adalah salah satu produsen, penjual, di sini ada pembeli. Jadi bertransaksi langsung, memberikan barang atau jasa, kemudian ditawarkan pada konsumen. Kemudian ada penawaran makro. Kalau penawaran makro ini memfokuskan pada kondisi pasar secara umum. Biasanya terjadi di pasar yang besar ya, di toko atau di swalayan atau di tempat-tempat yang menjual banyak barang dan jasa. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran? Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama adalah faktor harga atau price ya. Dimana di sini ada dua faktor dari harga itu. Yang pertama dari harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain yang terkait. Nah, contohnya harga suatu handphone atau smartphone itu naik karena trennya sangat tinggi. Kemudian harga barang lain yang terkait maksudnya dari handphone ini kan tertanam memori. Nah, memorinya ini contohnya dari produksi lain di mana harganya sangat tinggi, otomatis dia akan mempengaruhi harga handphone tersebut. Kemudian yang kedua ada biaya produksi. Nah, kenapa biaya produksi ini sangat berpengaruh adik-adik? Karena ketika seorang produsen membuat barang atau memproduksi barangnya, kemudian barang mentah yang dia butuhkan itu ternyata harganya sangat mahal.
maka otomatis dia akan mempengaruhi harga produk bahan tersebut. Jadi semakin mahal kualitas atau barang-barang mentah yang akan dia gunakan untuk produksi, maka harga barangnya juga akan semakin mahal gitu ya. Contohnya perbandingan antara handphone Samsung dengan Apple atau Xiaomi dengan Samsung. Kalau Xiaomi kan harganya itu pasaran rendah. Kalau Samsung atau Apple itu harganya mahal karena kualitas atau barang dari speknya tersebut juga mahal. Contohnya seperti itu. Kemudian tingkat teknologi. Nah, sekarang kan teknologi handphone itu semakin canggih. Nah, ini juga akan mempengaruhi tingkat penawaran pada suatu produk atau barang. Yang keempat, adanya jumlah produsen. Jumlah produsen ini juga sangat berpengaruh karena sekarang ini yang namanya persaingan di tiap produk ataupun barang ataupun jasa itu sangat meningkat gitu ya. Dari satu produk saja, contohnya produk smartphone, itu ada berbagai jenis merek atau berbagai jenis produsen penjual. Pertama Xiaomi kan penjualnya dari Cina, kemudian dua ada Samsung penjualnya dari Korea, yang tiga ada Apple dari Amerika. Nah ini ketiga produk ini terus bersaing ya, bersaing untuk memberikan produk barang yang berkualitas kepada konsumen. Itu ya. Kemudian faktor-faktor selanjutnya apalagi? Nah, ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini yang diterapkan itu ada dua. Yang pertama ada kebijakan pajak, kedua ada subsidi. Nah, ini pajak ini sangat berpengaruh juga terhadap penawaran suatu produk. Karena kalau pajaknya dibebankan kepada produk tersebut, otomatis harga produk tersebut akan meningkat nanti ketika penjualannya. Contohnya nih, barang-barang mewah ya, dari mobil, handphone, kemudian komputer, itu yang memiliki nilai jual yang tinggi itu pasti pajaknya juga tinggi. Itu ya. Kemudian yang keenam ada faktor alam sekitar. Faktor alam sekitar ini contohnya seperti ada petani padi ya. Dia akan mengalami barangnya naik atau mahal itu karena adanya kegagalan panen contohnya ya. Kemudian yang ketujuh, prediksi produsen di masa yang akan datang. Karena produksi suatu barang ini tidak bisa diprediksi mulai dari harganya, bahan-bahannya, kemudian cara memproduksinya, sehingga output yang dihasilkan nanti akan berubah harganya ya, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang kurva penawaran. Nah, ini kurva penawaran. Kalau kurva permintaan ini pergerakannya kan dari kiri ke kanan bawah. Nah, kalau penawaran pergerakannya ini dari garisnya dari kanan ke kiri bawah positif. Nah, ini harga, ini adalah key quantity atau jumlah produk atau jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kita lihat di sini adik-adik ya. Jika harganya tinggi, nah ini harganya sangat tinggi 11.000, maka otomatis jumlah barang yang ditawarkannya juga semakin tinggi. Nah, begitu juga sebaliknya. Itu ya, ini bisa dipahami dan ini adalah keterangannya. Nah, selanjutnya ini contoh struktur kurva penawaran. Silahkan adik-adik kerjakan. Di sini ada salah satu tabel penawaran, buatlah grafik kurva penawarannya ya. Itu aja yang bisa kakak sampaikan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.